Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanisti, saya dari kelompok 5, yaitu ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Mekanisme Pasar Islam. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa itu pengertian pasar, lalu mekanisme pasar Islam. Yang ketiga, pasar menurut ulama klasik. Dan selanjutnya yaitu pasar menurut pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lalu yang kelima yaitu ada prinsip mekanisme pasar Islam. Dan yang keenam yaitu ada intervensi harga Islam. Nah, baik, ada keenam itu yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian pasar. Apa sih pasar itu? Pasar adalah salah satu berbagai sistem atau institut prosedur hubungan sosial dan infrastruktur, di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang yang menukar mendapat imbalan dengan uang, atau suatu tempat atau sistem di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari pasar. Yang kedua yaitu kita membahas tentang mekanisme pasar Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dirujuk terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah, pasar bebas menemukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan dengan secara adil atau fair. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada cara penetapan harga dan alokasi sumber daya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, mekanisme dalam pasar Islam ini, kita itu harus berjualan atau pedagangnya itu harus dengan secara adil dengan hukum-hukum syariah yang ada, yaitu yang berpatokan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya yaitu pasar menurut ulama klasik. Di sini ada menurut Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf ini mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahalnya harga yang dapat dipastikan. Nah, karena murah atau karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal atau tidaknya itu disebabkan kelangkaan makanan. Nah, murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan yang sangat sedikit tetapi murah. Itu menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj Bayrut Dar Al-Ma'ruf Al-Ma'rifah 1979 halaman 48. Nah, selanjutnya yaitu menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun ini sangat menghargai harga yang terjadi di dalam pasar bebas. Namun, ia mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga pasar tersebut. Ia lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme pemasaran dan pemerintahan dalam Nah, ilmu Khaldun di sini juga menjelaskan tentang kemarin ada menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan. Ini masuk dalam materi saya juga, yaitu
menentukan harga keseimbangan. Nah, menurut beliau ini, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Nah, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Nah, sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga membuat lesunya perdagangan karena melemahnya permintaan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu ada pasar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin ini yaitu berprinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, penyempurnaan ini sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan pada masa Umar bin Khattab. Pernah terjadi kenaikan harga gandum di pasar Madinah. Nah, apa penyebab dari harga gandum jadi melonjak? Yaitu di sini terjadi karena pemasok gandum yang gagal panen pada waktu itu. Lalu, Umar pun mengimpor gandum dari Mesir untuk pemasok di pasarnya tersebut. Nah, interferem dari pemasok ini diikuti oleh dengan aktifnya lembaga hisah yang sudah dibentuk ketika untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain di pasar yang berlaku curang. Intervensi permintaan pun dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan dari sikap boros dalam berbelanja. Selanjutnya yaitu kita masuk penjelasan pada prinsip mekanisme dalam pasar Islam. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada ar-ridho, yaitu yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, kedua belah pihak tersebut. Nah, yang kedua yaitu berlandaskan persaingan sehat. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada kejujuran. Islam melarang untuk melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Yang keempat yaitu keterbukaan serta keadilan. Jadi dalam yang nomor 4 ini kita tidak boleh ada saling curang. Kita harus keterbukaan dalam misalkan membeli sesuatu harus ditimbang dengan pas, dengan ukuran yang pas agar adil. Lanjut yaitu pembahasan yang terakhir, investasi harga Islam. Nah, dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam memperbolehkan bahwa mewajibkan pemerintah melakukan investasi harga apabila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi penawaran dan permintaan murni. Nah, ada beberapa faktor yang memperbolehkan investasi harga dalam Islam. Yang pertama, investasi pasar menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam profit margin, sekaligus melindungi pembeli dalam hal processing power. Yang kedua, investasi harga mencegah terjadinya ikhtiar atau gaban visa hisi. Yang ketiga yaitu investasi harga melindungi kepentingan masyarakat lebih luas, karena seorang pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Bagian terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari uraian yang di atas yang saya jelaskan, menjadi titik pentingnya adalah bahwa regulasi pasar dalam Islam yang dimaksudkan agar terjaganya hak dari kedua belah pihak antara pedagang dan pembeli. Untuk perlu ditekankan di sini bahwa sejak utama dalam ekonomi Islam
dalam sistem pasar adalah aspek moralitas. Beberapa aspek itu menyangkut persoalan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas bila diterapkan dalam pelaksanaan sistem modern saat ini. Nah, yang tidak kalah penting dari persoalan regulasi adalah komitmen Islam dalam menekankan pengawasan aturan-aturan dengan memberlakukan institusi hizbah yang bertanggung jawab dan wewenang atas pengawasan pasar. Bahkan lembaga atau wilayah hizbah dapat berlaku pada persoalan-persoalan lainnya yang lebih universal seperti kesejahteraan, terpenuhi fasilitas umum, dan terjaganya hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.